Kali ini kami akan membuat video podcast, dan di sini juga sudah ada rekan-rekan saya yang akan mendampingi saya untuk menjelaskan manajemen strategi di era globalisasi ini. Seperti yang kita ketahui, dewasa ini dunia bisnis menghadapi tantangan yang besar, baik dari pesaing yang semakin meningkat dan juga pesaing bisnis yang tetap berlomba-lomba untuk menciptakan inovasi produk baru. Kemajuan-kemajuan ini telah merangkul negara-negara ke dalam satu ekonomi globalisasi, di mana perusahaan harus menanggapi kecenderungan pasar seraya tetap bertanggung jawab melindungi lingkungan. Sebelum membahas manajemen strategi di era globalisasi ini, saya penasaran sebenarnya keuntungan apakah yang diperoleh dari adanya manajemen strategi ini? Manajemen strategi itu menerangkan suatu organisasi untuk lebih proaktif dalam menentukan masa depannya. Untuk itu diperlukan bagi organisasi untuk mengambil inisiatif dan melakukan aktivitas yang bisa mengendalikan keadaan perusahaan. Lalu kunci sukses dalam manajemen strategi itu seperti apa? Jadi kunci sukses dalam manajemen strategi adalah komunikasi melalui saluran komunikasi. Maka manajer dan pekerja mempunyai tekad untuk mendukung organisasi. Ya, saya setuju bahwa memang jika di dunia bisnis itu harus adanya komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan, juga mau antara karyawan. Jadi dengan adanya komunikasi yang baik ini membuat kinerja perusahaan itu bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, kemudian saya akan meminta pendapat saudari Nita terkait dengan manajemen strategi di era globalisasi ini. Apakah penting untuk mengimplementasikannya? Sebenarnya implementasi strategi itu sangat diperlukan untuk menciptakan polisi, motivasi pekerja, dan mengalokasikan sumber daya manusia sehingga strategi yang sudah diformulasikan sudah bisa dilaksanakan. Lalu seperti apakah pengimplementasinya itu? Jadi, implementasi manajemen strategi itu mengandung unsur-unsur pengembangan suatu budaya yang sportif, menciptakan struktur organisasi yang efektif, mencari peluang baru dalam pemasaran, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan menggunakan sistem informasi, dan menghubungkan kompensasi pekerja dengan pelaksanaan organisasi. Ya, benar sekali. Ya, jadi manajemen strategi itu tidak hanya terfokus pada sumber daya manusia saja, tetapi masih banyak lagi, begitu ya. Baik, yang selanjutnya, menurut saudari Yuli terkait dengan menyusul era globalisasi ini, strategi apa sajakah yang dapat digunakan? Cukup banyak strategi bisa digunakan. Salah satunya adalah pesaing global dengan lini yang luas. Strategi ini diarahkan untuk bersaing di seluruh dunia dengan lini produk industri yang lengkap dengan memanfaatkan sumber keunggulan bersaing global guna mencapai diferensiasi atau posisi biaya rendah secara keseluruhan. Lalu bagaimanakah penerapan strategi ini? Jadi, penerapan strategi ini dapat diterapkan menurut tersedianya sumber daya yang besar dan cakupan waktu yang panjang. Baik, saya akan beralih kepada saudara Rizky. Terkait dengan era globalisasi ini, salah satunya adalah kepemimpinan yang strategis. Menurut saudara, kepemimpinan strategis seperti apakah yang harus dilakukan? Ya, kemampuan strategis itu mencakup kemampuan untuk mengantisipasi, memiliki visi dan mempertahankan fleksibilitas, yang berwenang kepada orang lain dapat menciptakan perubahan yang strategis. Manajer menentukan arah strategis perubahan dan dengan demikian mempengaruhi daya saing strategis dan kemampuannya memperoleh keuntungan di atas rata-rata. Jadi, kepemimpinan strategis ini dapat mencakup apa saja? Ya, seperti penentuan arah strategis, pemanfaatan dan pemeliharaan kompetensi inti, pengembangan modal manusia, pemeliharaan budaya korporat yang efektif,
penekanan praktik-praktik etis, dan pembangunan pengendalian strategis. Baik, terima kasih. Jadi berdasarkan penjelasan yang sudah dijabarkan ini, dapat saya simpulkan bahwa di era globalisasi ini, manajemen strategi itu sangat dibutuhkan atau juga sangat penting untuk diterapkan di suatu perusahaan agar bisnis tersebut dapat berjalan dengan baik melihat perkembangan dunia bisnis yang semakin besar ini. Baiklah, semoga dengan diadakannya podcast ini dapat menambah ilmu serta wawasan kita dalam dunia bisnis dan juga dapat memotivasi juga serta meningkatkan semangat kita dalam mengelola bisnis usaha. Terima kasih telah menonton video ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.